Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Prima Oktaviansyah. Eh, saya mahasiswa dari ITPLN dari jurusan elektronika dan untuk UTS elektronika kali ini kita akan membawakan presentasi tentang dioda termasuk terbuat dari apa itu dioda dan pengaplikasiannya pada kehidupan sehari-hari. Dioda adalah salah satu komponen elektronik yang memungkinkan aliran arus listrik hanya dalam satu arah. Komponen ini terdiri dari bahan semikonduktor seperti silikon atau germanium dan memiliki dua terminal, yaitu anoda dan katoda. Anoda untuk positif dan katoda untuk yang negatif. Fungsi utama dioda adalah sebagai penyarah arus listrik, yaitu mengubah arus bolak-balik atau arus AC menjadi arus searah atau arus DC. Berikutnya adalah pendekatan dioda. Pendekatan dioda adalah metode atau model yang digunakan untuk menganalisa perilaku dioda dalam sebuah rangkaian listrik. Karena dioda memiliki sifat yang tidak linear, sehingga untuk pendekatan itu diperlukan perhitungan untuk mempermudahnya. Seperti pendekatan ideal. Dalam pendekatan ini, dioda dianggap sempurna. Dalam kondisi bias forward atau bias maju, yaitu dioda aktif, dioda dianggap sebagai penghantar yang sempurna, yaitu memiliki resistensinya nol. Dan kemudian ada kondisi reverse bias atau bias mundur, di mana dioda tidak aktif, di mana dioda tersebut dianggap sebagai saklar yang terbuka atau tidak menyambung, sehingga tidak ada arus yang mengalir. Kemudian untuk tipe P atau tipe N, karena dioda itu dibuat dari sambungan semikonduktor tipe P dan tipe N, atau kita mengenal sebagai Johnson PN. Sambungan Johnson PN ini adalah inti dari cara kerja dioda. Seperti semikonduktor tipe P yang dibuat untuk menambahkan dopan atau pengotor seperti boron atau gallium ke bahan semikonduktor murni, yaitu silikon atau germanium, di mana dopan ini menciptakan hole yang menyebabkan kekurangan elektron, berfungsi untuk pembawa muatan itu mayoritas ke arah tipe P, dan hole cenderung untuk menerima elektron, sehingga semikonduktor tipe P memiliki sifat seperti kutub positif. Sedangkan semikonduktor tipe N dibuat untuk menambahkan beban seperti arsenik, fosfor, atau antimon ke dalam bahan tersebut. Dan dopan ini memberikan elektron ekstra atau menambah elektron. Dan elektron bebas ini memberikan sifat seperti kutub negatif. Berikut adalah gambar dari rangkaian dioda bias maju atau forward bias, di mana tipe P dihubungkan dengan kutub positif dan tipe N dihubungkan dengan kutub negatif. Sedangkan yang reverse bias atau reverse mundur, tipe P dihubungkan dengan kutub negatif dan yang tipe N dihubungkan ke kutub positif.
Berikutnya adalah dioda Zener, di mana dioda Zener juga bisa dianalisis dengan pendekatan tertentu. Terutama karena dioda ini bekerja pada tegangan breakdown atau bias balik. Sedangkan pendekatan ideal untuk dioda Zener, kita mengasumsikan dioda Zener itu bekerja pada tegangan Zener yang tetap dalam bias balik. Model tegangan breakdown tetap, yaitu kita mengasumsikan dioda Zener memiliki tegangan breakdown yang tetap yang akan menjaga tegangan konstan di sekitar tegangan Zener. Sebagai contoh, jika dioda Zener memiliki tegangan breakdown 5 volt, maka tegangan di anoda dan katodanya akan tetap 5 volt selama arus tidak melebihi batas maksimal dioda. Ini gambarnya. Berikutnya adalah contoh soal dari pendekatan dioda ideal. Ketika rangkaian sederhana diberikan tegangan sumber 5 volt dengan resistor 1 kilo ohm dan dioda silikon yang tersambung seri, tentukan arus yang mengalir pada rangkaian jika dioda bekerja pada bias maju. Di sini dioda silikon atau tegangan majunya kita asumsikan 0,7 volt. Misalnya karena dalam kondisi bias maju, maka tegangan dioda dianggap 0,7 volt. Tegangan yang melewati resistor adalah 5 volt dikurangi 0,7 volt yaitu 4,3 volt, dan arus dalam rangkaian adalah I, di mana I adalah V per R, maka hasil tegangan tadi 4,3 volt tadi dikurangi 1 kilo per 1 kilo ohm. Jadi hasilnya 4,3 mili ampere. Dan contoh soal yang kedua yaitu pendekatan dioda Zener. Ketika rangkaian dengan tegangan 12 volt dengan resistor 470 ohm dan dioda Zener dengan tegangan breakdown 5 volt yang dipasang secara bias balik, tentukan tegangan output dan arus yang mengalir melalui resistor. Tegangan Zener 5 volt. Jadi tegangan di output akan tetap 5 volt karena dioda Zener bekerja pada daerah breakdown. Sedang arus yang mengalir melalui resistor adalah I arus dengan rumus V input dikurangi V Zener dibagi tahanan. Jadi 12 volt tadi dikurangi 5 per 470 ohm. Mana hasilnya adalah sekitar 14,89 mA. Tegangan output akan stabil pada 5 volt, sedangkan arus yang mengalir melalui resistor adalah sekitar 14,89 mA. Contoh soal yang berikutnya, rangkaian penyearah setengah gelombang dengan dioda silikon 0,7 volt dan sumber tegangan AC 10 V RMS yang dihubungkan dengan beban resistor 1 kilo ohm. Di sini kita menentukan tegangan rata-rata atau DC di outputnya. Pertama kita konversi dulu tegangan RMS ke tegangan puncak atau VP. VP sama dengan V RMS kali akar 2, di mana 10 volt kali sekitar 1414, mana itu adalah sekitar 14,14 volt. Setelah itu tegangan output setelah dioda karena terjadi penurunan tegangan ya pada dioda sebesar 0,7 volt, maka tegangan puncak di beban adalah rumusnya adalah V beban sama dengan V puncak dikurangi tadi 0,7 volt tadi.
Hasilnya adalah 14,14 volt dikurangi 0,7 volt, di mana itu adalah 13,44 volt. Sedangkan yang ditanyakan tegangan DC rata-rata untuk penyearah setengah gelombang adalah tegangan DC rata-rata adalah VDC sama dengan V beban per pi. Berarti 13,44 volt tadi per pi, di mana hasilnya sekitar 4,28 volt. Sedangkan yang terakhir adalah analisa rangkaian dioda, rectifier atau penyearah. Jadi yang pertama adalah penyearah setengah gelombang atau half wave. Rangkaian ini hanya menggunakan satu dioda untuk menyearahkan arus AC. Jadi dalam satu siklus AC hanya setengah siklus, hanya menghasilkan setengah siklus, sehingga hanya setengah gelombang saja yang menjadi output. Tegangan AC yang negatif akan diblok oleh diode, sehingga output hanya terdapat gelombang positif saja. Dan kekurangan dari half wave adalah efisiensinya yang rendah karena hanya mengadakan setengah siklus AC saja. Sedangkan yang kedua adalah penyearah gelombang penuh atau full wave. Penyearah gelombang penuh ini menggunakan dua diode dengan center tape transformer atau 4 dioda dalam konfigurasi bright. Center tape full wave menggunakan trafo center tape dari dua dioda. Karena dioda akan menghantarkan arus secara bergantian dalam setiap setengah siklus sehingga menjadi output DC penuh. Sedangkan bright menggunakan 4 dioda yang disusun membentuk jembatan, di mana setiap siklus AC dua dioda akan aktif. Jadi memungkinkan arus mengalir dari satu arah menuju beban ke kedua siklus. Hasilnya adalah output dari DC penuh tanpa membutuhkan trafo center tape. Keuntungan dari ini adalah lebih efisien dibandingkan dengan half wave karena menghantarkan arus pada kedua siklus AC sehingga menghasilkan tegangan DC yang lebih stabil. Dan yang terakhir adalah penyearah gelombang penuh dengan dioda Zener. Jadi dalam aplikasi tertentu, penyearah gelombang penuh bisa dikombinasikan dengan dioda Zener untuk mencapai nilai tertentu. Misalnya, setelah arus diarahkan oleh bright rectifier, tegangan bisa distabilkan menggunakan dioda Zener sebagai regulator. Demikian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih banyak.